Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk pagi hari yang cerah dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa setiap hari. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Engkau adalah Allah yang setia. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini dan beri kami hikmat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang mendidik dan mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini diperbudak ekspektasi, diambil dari 2 Timotius 4 ayat 14 sampai 18. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salah satu pangkal kekecewaan ialah harapan yang tidak terpenuhi. Kita berharap si Aris membela kita. Si Herman seharusnya mengerti kesulitan kita. Si Dika semestinya ingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Nyatanya tidak demikian. Semakin banyak ekspektasi, semakin sering kita kecewa. Paulus bersurat kepada Timotius dari penjara Roma. Terungkap betapa ia sering disakiti dan dikecewakan baik oleh para lawan maupun kawan. Salah seorang penentang yang sering menyulitkannya ialah Alexander. Sewaktu penahanan dan pengadilannya yang pertama di Roma, ia merasa ditinggalkan kawan-kawannya, termasuk teman-teman pelayanannya, yaitu keempat orang yang disebutkannya di Roma 4 ayat 21, yaitu Eubulus, Pudes, Linus, dan Claudia. Namun tiada jejak kekecewaan berkepanjangan kepada mereka. Paulus mempercayakan pengalaman buruknya kepada Tuhan. Ia memilih untuk hidup dalam kasih karunia-Nya. Jadi ia pun berkarunia membebaskan diri dan orang lain dari ekspektasi yang terlampau menuntut. Ucapan anugerahnya menyertai kamu di Roma 4 ayat 22 bukan basa-basi belaka. Berharap itu wajar, apalagi kepada orang-orang terdekat dalam hidup kita. Namun, jangan diperbudak olehnya. Setiap orang memiliki kemampuan, kesempatan, dan keterbatasan. Tak perlu kebahagiaan kita ditentukan oleh sikap orang lain. Alih-alih menuntut, kita dapat belajar memberikan pengertian dan pengampunan. Sebab kita juga telah lebih dulu menerimanya dari Tuhan dan mereka yang telah bersabar kepada kita. Kiranya kita hidup dalam kasih karunia dan menikmati buahnya. Kasih karunia Allah barulah benar-benar kita rasakan apabila kita menerimanya lalu meneruskannya kepada sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami belajar
tidak menuntut berkelebihan kepada teman-teman kami, termasuk orang terdekat sekalipun. Ampuni kami bila kami menuntut berkelebihan, karena kami tahu saat kami menuntut berkelebihan, kami akan mengalami kekecewaan. Saat ini kami mengambil keputusan, setiap kekecewaan yang pernah kami alami, kami mau lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Kami mau sepenuhnya hanya berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan kami. Kami percaya dengan tidak menuntut, kami akan bisa melepaskan kasih kepada sesama tanpa menuntut balasan. Semua karena firman-Mu yang mendidik kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.